Misi-misi gereja ada kita mau balik ke dalam kerajaan surga yang ada Yesus Kristusnya di sana. Kalau kita hidup di dalam kasih, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita lagi jalan, istri kita ditengok orang, masalah kan? Betul? Apalagi kalau istri kita juga nengok juga, aduh, bisa ribut, kita damai sejahtera hilang. Makanya perkawinan itu sekali seumur hidup, Pak. Cocok nggak cocok, pokoknya cocok-cocokin aja terus. Itu karma dia dulu nabur kejelekan, kejahatan. Sekarang dia tuai. Terimalah dia apa adanya, dengan kelebihan dan kekurangan. Inilah bentuk kasih. Sekarang nih banyak orang yang susah, banyak orang yang menderita. Kalau kita tidak mengasihi saudara kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Yang gak kelihatan aja, kata Tuhan. Yang kelihatan aja engkau tidak bisa mengampuni, mengasihi dia. Bagaimana mengasihi Allah? Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Saya mohon maaf ya, harusnya kita ibadah di awal, di tanggal 3 Januari. Cuman ada sesuatu hal ya, sehingga diundur 1 minggu. Nggak apa-apa ya. Ya, tidak mengurangi kebaikan Tuhan dalam hidup kita kok. Kalau kita cuma mundur 1 minggu ya. Toh di rumah juga minggu kemarin juga kita juga beribadah di rumah masing-masing. Dan beribadah kepada Tuhan itu tidak hanya di hari Minggu, tetapi di setiap waktu. Amin. Kita harus beribadah dengan cara bagaimana? Hidup benar. Ya, agar Tuhan, ya, tujuan Tuhan hadap hidup kita boleh tercapai. Amin. Apa sih tujuan Tuhan? Ya. Nah, kita lihat ayat ini ya. Ini adalah ayat penuntun untuk kita masuk di tahun 2021. Kenapa? Tahun ini tidak main-main. Ya, kita tidak lagi bisa main-main di hadapan Tuhan. Tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh suam-suam kuku. Ya, kalau kita baca kitab Wahyu akhir ya, kitab Wahyu. Orang yang suam-suam kuku diapain sama Tuhan? Dimuntahin. Bapak Ibu mau dimuntahin Tuhan? Hah? Dimuntahin sama teman kita yang lagi mabok aja nggak mau, ya? Apalagi dimuntahin Tuhan, betul? Bapak Ibu mau kalau lagi naik bus, ya, naik pesawat atau naik kendaraan, teman kita mabok sebelahnya, terus numpang nih, gue muntahin lu, mau nggak? Nggak mau kan? Apalagi kalau Tuhan yang muntahin hidup kita. Amin. Jangan sampai seperti itu. Ini sudah, kalau saya lihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sudah semakin nyata. Amin. Alkitab itu tidak main-main, ya. Makanya Alkitab mengatakan begini di akhir zaman, kalau yang mau jahat, jahat aja sekalian, jangan bertobat. Supaya nanti pulangnya jelas. Amin. Ya. Pengkhotbah 3 itu mengatakan begini. Semua yang ada di kolong langit ini ada waktunya, betul? Ada waktu lahir, ada waktu mati. Mau umur berapapun pasti mati. Ya. Alkitab mencatat 70 tahun, betul nggak ya Pak saya? Ya, kalau kuat dikasih bonus 10 tahun, selebihnya kesusahan. Betul? Ada Bapak Ibu lihat sekarang umur yang paling tua sekarang berapa? 120 tahun. Betul? 120 tahun, ada nggak kayak Pak Bambang begini gagah? Nggak ada. Jalan mungkin sudah bongkok, dia nggak bisa lari, dia nggak bisa senam lagi, betul? Ya. Jadi kita tahu bahwa segala sesuatu di kolong langit ini ada waktunya. Suatu saat, tetapi pasti kita akan balik. Nah, masalahnya baliknya kemana? Ya, visi misi gereja ada kita mau balik ke dalam kerajaan surga yang ada Yesus Kristusnya di sana. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, mau baliknya kemana? Ya, kerajaan iblis juga punya kerajaan.
Ya, Yesus juga punya kerajaan. Kalau saya mau balik, yang dimana ada Yesus di situ. Maka tadi ada lagu, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Amin. Dia jalan. Firman Tuhan, ya, tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Amin. Agama apapun menyatakan, saya banyak bicara dengan agama yang lain yang benar-benar memahami agamanya, ya, bukan sekadar dia tahu agamanya, tetapi benar-benar memahami agamanya. Dia mengakui Yesus juga kok. Bahwa Yesus nanti akan turun ke dunia untuk menghakimi orang hidup dan mati. Dia adalah jalan yang lurus. Amin. Tidak ada keselamatan. Ya, kita bersyukur. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kita sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Dengan jalan Yesus menebus kita di kayu salib. Dia menyelamatkan kita. Dia tanggung semua dosa kita. Dia tanggung semua kutuk kita. Amin. Supaya dia kembalikan. Karena kita ditentukan dari semula. Dari manusia diciptakan di Kejadian. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Cuman karena jatuh dalam dosa, gambar rupa Allah rusak kemuliaan Tuhan. Ya, sehingga Yesus harus datang ke dunia. Dia Allah. Ya, jangan dipungkiri lagi. Dia Allah, dia firman Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Ya, sudah jelas di situ. Kenapa? Dia mau mengembalikan, ya, yaitu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan waktu pertama kali diciptakan sehingga layak untuk tinggal di dalam kerajaan surga. Inilah proses kehidupan yang harus dijalani. Tujuan kita menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Bukan tujuan kita menjadi kaya. Ya, udah dikasih tahu sama firman Tuhan, kekayaan semakin diuber semakin terbang. Orang yang mencari kekayaan dia akan jatuh dalam berbagai macam cobaan, nyusahin diri sendiri. Kemarin saya ngobrol sama tukang pompa saya, mau pulang tutup jam 5 sore, ya, nggak bisa karena hujan, nongkrong di depan. Saya bilang hujan, yaudah ngobrol. Singkat cerita nggak tahu ada omongan begini, ya, tentang kehidupan. Saya bilang orang kaya pusing, punya masalah. Orang miskin juga punya masalah. Betul? Pendek umur masalah, panjang umur masalah. Betul? Jelek masalah, cakep masalah. Betul gak? Menikah masalah, enggak menikah masalah. Betul? Punya anak masalah, enggak punya anak masalah. Betul? Betul gak? Makanya saya bilang kehidupan ini jalanin aja dengan ucapan syukur. Kalau kita fokus terhadap masalah, akhirnya kita hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan. Sehingga nanti konsentrasi kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan dia, akhirnya tidak fokus kita. Ya, benar nggak? Saya bilang kita punya istri yang cantik, masalah nggak Pak? Waktu kita pacaran kita pengen punya istri yang cantik, betul? Betul? Sekarang begitu kita dapat istri yang cantik, masalah nggak? Masalah nggak Pak? Masalahnya gini, kalau kitanya jelek dapat istri cantik kan jadi masalah, diomongin orang. Lu mah, betul nggak? Kayak saya dulu, saya mah ya lumayan ya Pak ya, dapat istri lumayan, betul nggak? Betul? Tetapi saudaranya, kakak ipar saya tidak melihat dari fisik, tetapi apa yang di dalam. Banyak teman-temannya istri saya nih Yulin, saudaranya, lu mah anak Tuhan dapat anak setan katanya, kan kurang ajar dulu, betul gak? Ya, saya bilang benar, ya. Anak
anak Tuhan dapat anak setan. Betul? Ya. Nah, kalau sama-sama kita secara jasmani kita lihat, dapat istri yang cantik, pacar yang cantik setengah mati, betul nggak? Kesel, jaga perasaan, betul Pak? Punya istri yang cantik, betul ya Pak ya? Ya, punya istri cantik, betul nggak? Kita lagi jalan, istri kita ditengok orang, masalah nggak Pak? Betul? Apalagi kalau istri kita juga nengok juga, aduh, bisa ribut kita, damai sejahtera hilang, betul? Punya istri jelek, masalah nggak? Masalah kan? Ih, ganteng-ganteng, dapat istri yang jelek, betul nggak? Diomongin aja. Cuman kan kita lihat dari segi positifnya gimana. Kita nggak capek hati, nggak ada yang ngelirik istri kita. Betul? Kan ada plus minus. Maka dalam kehidupan ini ada plus minus. Jangan selalu melihat dari sisi yang negatif, sisi yang kurang. Kita mungkin miskin, jangan melihat orang kaya itu kayaknya enak. Saya ini sering ketemu orang yang miskin sama orang yang kaya, sekalipun saya udah sering ketemu. Orang kaya yang duitnya triliunan pun bisa menangis. Dia tidak ada kekurangan kalau kita lihat dari luarnya. Amin. Maka saya bilang kaya masalah, miskin masalah, cakep masalah, jelek masalah. Betul nggak? Panjang umur masalah, pendek umur masalah. Nikmati aja. Karena itu bukan tujuan kita. Amin. Tujuan kita adalah kembali menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya. Ini kan anaknya, Yesus. Yesus itu cirinya apa? Rambut panjang. Betul? Yesus rambut panjang. Bapak Ibu mau seperti Yesus harus rambut panjang. Betul? Betul? Hah? Makanya saya nggak setuju dengan hamba Tuhan yang mengatakan begini, lu kalau dibaptis mesti seperti Tuhan Yesus. Proses baptisannya dipermasalahin, bukan intinya. Baptisan itu arti dari kata baptiso ya, selam. Sudah itu aja, tapi jangan diperdebati soal baptisan. Nggak bakal kecemuk nanti. Orang udah dibaptis selam celup terus emang masuk surga? Belum tentu kalau dia tidak menjadi serupa dan segambar. Dalam hal apa? Karakter sifat dari Tuhan kita Yesus Kristus, bukan fisiknya, bukan cara Yesus di dunia. Makanya saya ngomong begini Pak Tuhan. Oke, kalau gitu kita ikuti semua apa yang Yesus lakukan semasa hidupnya. Dia dibaptis di mana? Sungai Yordan. Kalau mau mempersalahkan baptisan, baptislah di Sungai Yordan. Kalau nggak tidak sah, betul? Soalnya ada hamba Tuhan kalau nggak seperti itu katanya nggak sah baptisannya. Nah, kalau dia sudah pergi ke Sungai Yordan, berhenti dulu, jangan baptis, nanti nggak sah lu. Panggil Yohanes Pembaptis. Betul? Nah, yang saya mau sampaikan begini. Saya sih nggak sekolah teologi sampai kayak mana gitu ya. Tetapi saya belajar dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kalau dosen teologi belum tentu berjalan ke arah kebenaran. Amin. Kita intinya dari baptisan itu apa? Ya. Itu yang harus kita pelajari, ya. Yang itu yang harus kita ikuti. Bukan secara duniawi, secara fisik. Amin. Amin. Ya, kita kembali. Di akhir zaman seperti ini, dunia semakin sulit. Nggak perlu khawatir. Yesus memberikan nyawanya pada kita. Masa hal yang lain dia tidak berikan. Kita manusia ciptaannya. Kita manusia yang sudah ditebus, sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Masa dia nggak jaga kita? Tetapi pertanyaannya, siapa yang dijaga? Ya, firman Tuhan mengatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita harus menjadi saudara, serupa segambar dengan Yesus Kristus, sehingga Yesus itu menjadi yang sulung.
anak yang pertama dari Bapa kita di sorga. Kita menjadi saudaranya, cuman ciri khasnya yang mana? Cirinya, nah hari ini kita belajar cirinya. Kita sudah menjadi segambar, minimal hidungnya sama lah. Betul Bapak Ibu? Bapak kita punya anak nih, ya kita punya anak yang pertama Yesus misalnya, punya anak yang kedua misalnya Pak Asa, hidungnya beda, rambutnya beda, kulitnya beda, mulutnya beda, semuanya beda. Ini anak siapa? Amin. Terus dia mau klaim, saya kan anakmu Bapak. Tes DNA yang terakhir. Betul? DNA Yesus apa? Kasih. Nah, kita belajar hari ini. Apakah kita sudah sama? Minimal hidungnya sudah sama belum sama Yesus? Ya. Kalau enggak, nanti kita salah pulang. Ternyata kita sama dengan yang satunya. Terus kita mau balik ke kerajaan surga. Terus dalam kehidupan di dunia ini selama kita masih hidup, belum umur 70, belum dipanggil Tuhan. Terus kita mau dilindungi, dijaga oleh Bapak kita. Kita anak siapa? Maka selama kita benar di hadapan Tuhan, enggak usah takut dalam kehidupan ini. Amin. Selama kita benar di hadapan Tuhan, gak usah khawatir dengan apa yang kita makan, minum, pakai. Bapak kita tahu, Dia Allah yang mengasihi kita. Amin. DNA Yesus yang pertama adalah kasih. Coba buka 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Ini DNA, ciri khas. Ya, tinggal makanya firman ini untuk menguji kita. Apakah sesuai belum? Betul? Kasih itu sah. Bapak Ibu udah punya kesabaran belum dalam hidup ini? Dikit. Jujur gak apa-apa. Ini awal tahun, saya kasih tahu mesti hidup baru nih. Tahun baru dari dulu ngomongnya hidup musik kudu hidup baru. Tadi penyanyi juga tahun baru ini kita harus lebih memuliakan Tuhan, lebih menyenangkan Tuhan, lebih kudus, lebih apa segala macam. Kita tahun ini harus lebih sabar nggak? Kasih itu sabar. Sabar dalam segala perkara. Amin. Kasih itu murah hati. Bapak Ibu murah hati apa enggak? Ayo, Bapak Ibu murah hati enggak? Iya, tuh Mbak Yati mah iya. Saya percaya dia murah hati. Ya. Ia tidak cemburu. Ya, dalam ini konteksnya adalah cemburu yang berlebihan. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Baru cantik sedikit aja belagu. Baru punya duit sedikit aja belagu. Baru kaya sedikit aja belagu. Itu bukan sifatnya Tuhan. Amin. Selanjutnya ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Coba. Ia tidak kasih. Kalau kita memiliki kasih, kita akan selalu menjaga kesopanan. Ini akhir zaman. Sekarang saya tanya, orang lebih banyak jaga kesopanan apa mengumbar sesuatu yang tidak sopan? Lebih banyak mana di dunia ini sekarang? Kebanyakan orang sekarang berlaku tidak sopan, tidak senonoh. Betul? Video porno kemana-mana bangga benar. Selingkuh sama orang belaga benar. Orang tahu bangga, gua bisa selingkuh, gua punya ada video porno. Betul? Orang kayak begini jangan harap dia mati dia kembali ke dalam kerajaan surga. Tempatnya udah pasti, bapak dia iblis. Amin.
Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saya kemarin ngobrol sama yang di Bandung sama istri saya. Sekarang banyak orang mementingkan diri sendiri. Betul nggak? Pak Asa kalau kemarin mementingkan diri sendiri, gak bakal dia melayani kemarin. Tante Lani dipanggil Tuhan. Betul Pak Asa? Karena di dalam diri Pak Asa ada kasih Kristus, makanya dia mau melayani. Saya udah pusing Pak Asa. Aduh, Pak Asa kan kerja. Ini bisa nggak ya? Saya di Bandung, nggak bisa ke sini. Ya, saya bilang Pak Asa bisa melayani nggak? Siap. Nah inilah tentaranya Tuhan. Amin. Kalau mementingkan diri sendiri, dia juga kerja. Ya, apalagi situasi begini, benar nggak? Banyak alasan Pak Asa untuk menolak, betul? Nah, tetapi Pak Asa tidak mau mementingkan diri sendiri. Ya, dia tetap mau melayani. Dia mau tetap menjadi alatnya Tuhan untuk memimpin perjamuan. Waduh, diborong tiga-tiganya. Penghiburan, penutupan, penguburan, luar biasa berkatnya. Amin. Ya, makanya kemarin saya ucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani, termasuk tuh ada Pak Bambang, Mbak Yanti, Seli, ya, Pak Edi segala, Bu Cahyo. Amin. Ya. Nah inilah kalau kita hidup di dalam kasih tidak boleh mementingkan diri sendiri. Saya bilang sama istri saya, kita kalau hidup di dalam Tuhan, yang di dalam pikiran kita adalah bagaimana menyenangkan orang lain, bukan menyenangkan diri sendiri. Kalau ini yang terjadi, kalau kasih itu ada di dalam rumah tangga, nggak bakal ada keretakan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena dia nggak mementingkan diri sendiri, dia mau menyenangkan pasangannya, dia mau menyenangkan suaminya, dia mau menyenangkan istrinya, sekalipun dia harus menderita, sekalipun dia harus berkorban. Kenapa? Itu karakter Kristus. Amin. Dia menyelamatkan, dia memberikan yang terbaik untuk umat manusia yang sudah berdosa. Dengan apa? Merelakan, menderita, merelakan nyawanya. Amin. Itu karakter Kristus. Dia tidak mementingkan dirinya. Dia Allah, dia turun ke dunia, dia tinggalin kealahan, dia harus menderita. Untuk siapa? Untuk Bapak, Ibu, saya dan saudara. Amin. Nah ini yang harus kita jalani di tahun 2021. Bahkan seterusnya sampai kita dipanggil. Biarlah karakter Kristus ini sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Dia tidak pemarah. Suka marah nggak nih? Boleh nggak marah? Bapak Ibu boleh marah nggak? Boleh. Namanya juga manusia. Betul. Ada yang ngomong begitu kan? Dosa. Namanya juga manusia, masih hidup ngejejak di tanah. Betul? Marah boleh, betul? Tapi kalau dosa, jangan pakai kamuflase dari pembenaran dengan namanya juga manusia. Dosa itu adalah dari iblis. Tapi kalau marah boleh nggak? Boleh, tapi ada batasnya. Kalau marahnya jadi marah-marah, boleh nggak? Marah boleh, kalau marah-marah nggak boleh. Hati-hati ya, marah sama marah-marah beda loh. Ya, marah itu spontan. Kalau marah-marah terus aja kerjaannya marah-marah, betul? Itu yang tidak boleh. Dan kalau marah pun dikasih batasan nggak? Sampai mana? Sampai manusia terbenam lagi, matahari terbenam. Ya, betul? Lebih dari itu berarti engkau melawan firman Tuhan. Sampai matahari terbenam. Sudah Tuhan baik ngingetin kita. Supaya apa? Supaya kamu tidurnya tenang. Coba kamu marah-marah lewat matahari terbenam. Matahari terbenam jam 6 ya. Ada yang jam 12? Jam 6 ya, sama-sama ya. Sama-sama kita sepakat ya. Matahari terbenam adalah kurang lebih jam 6 sore. Betul gak? Bukan jam 12 malam. Ya. Nah, Tuhan mau begini supaya tidurmu tenang, tidak berbuat dosa. Makanya minta ampun waktu mau tidur, doa Bapa kami. Kalau kita ada salah sepanjang hari ini, minta ampun di hadapan Tuhan.
Besok kita mulai hidup yang baru lagi, dipimpin oleh Tuhan. Berbuat dosa lagi tanpa disengaja ya, kecuali disengaja. Ya, minta ampun kepada Tuhan. Dia tidak pemarah, tidak masih nyimpan nggak? Ada yang masih nyimpan? Gak usah angkat tangan, jangan. Ada yang masih nyimpan? Nyimpan deposito tabungan masih mending ya Pak, saya bisa dipakai nanti ya. Nyimpan kesalahan orang lain, saya bilang ya, kita selalu, saya gini, 99% saya punya sekarang punya ini ya, prinsip ya. 99% dia jelek, saya cari deh 1%-nya, masa nggak ada yang bagus. Nah begitu saya ketemukan yang bagus, yang positif, saya fokus terhadap yang bagus itu, sehingga saya lupakan yang jelek. Ini juga untuk kehidupan rumah tangga. Kemarin pegawai saya tuh yang perempuan umur 20 mau menikah. Sudah menikah baru belum ada sebulan, belum genap sebulan, nanti 13 nanti sebulan. Sudah ribut mau cerai. Cuman karena apa? Suaminya apa bahasanya kalau keterlaluan tuh? Posesif. Saya emang nggak ngerti bahasa begitu, bahasa Indonesia yang saya nggak ngerti. Ya, terlalu berlebihan. Sudah menikah, ya, dia takut saking cintanya sama istrinya, takut. Jadi tidak boleh pergi sama teman juga nggak boleh, main keluar sudah nggak boleh. Jadi udah dikrengkeng begitu. Kenapa? Suaminya orang Tangerang nih, ada di Tangerang. Saya nggak tahu di mana Tangerangnya, ya, itu di Bandung. Jadi dia kekekang. Ya, saya bilang itu resiko orang menikah. Dulu pacarannya gimana? Belum kelihatan tanduknya. Sudah kawin baru nongol tanduknya. Dipiara baru dikasih pupuk, tanduknya makin hebat. Ya, tetapi ya itu resiko. Ya, resiko. Ya, kamu harus kasih pengertian. Ya, terus kasih pengertian. Kenapa? Kalau di kita lain ya, kalau di sana kan boleh kawin cerai. Kalau kita kan nggak boleh. Ya, makanya perkawinan tuh sekali seumur hidup Pak. Cocok nggak cocok, pokoknya cocokin aja terus. Ya, lihat istri kita 99% jelek sifatnya tak. Coba cari yang 1% pasti ketemu lah. Kalau nggak ketemu sama sekali, memang benar-benar 100% semuanya luar dalam jelek, ya sudah nikmatilah. Inilah salib yang saya tanggung. Ya, kalau kan nanti hidup kita tidak dipenuhi dengan damai sejahtera, kesel terus. Amin. Ya, toh ikutin aja terus sampai kapan? Ya sampai nanti Tuhan panggil orang di dunia ini, nanti ada waktunya kok kita pulang ke dalam. Ya, pasti selesai penderitaan kita. Betul? Ya. Amin. Ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang selanjutnya. Nanti di rumah kalau udah dengar firman, direnungi. Jangan keluar masuk kiri, keluar kanan. Betul? Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Amin. Ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu. Makanya saya kalau di handphone saya itu ada kata-kata mutiara. Sampai sekarang tidak berubah. Kasih mengalahkan segalanya. Kalau ada kasih, kita diikat dengan kasih. Kasih itu mau berkorban. Kasih itu mau memaafkan. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu mau memberi. Nah, namanya kasih ya beri. Jangan hitung-hitungan. Ya, saya lihat Pak Bambang juga. Waduh, punya karunia, dia mau terjemput, dia mau berkorban, waduh luar biasa. Belum tentu dia muda bisa seperti itu. Amin. Ya, butuh kasih karunia Tuhan loh, bisa melayani seperti itu. Sama seperti Pak Asa yang kemarin melayani. Ya, sama seperti Januar sekarang lagi shoot saya untuk di Facebook apa di apa? Iya, YouTube. Betul nggak? Emang saya minta kagak? Januar harus gitu. Enggak, biarlah kasih karunia Tuhan yang nyuruh dia. Ya, masing-masing punya tugas dan kewajiban. Amin. Ya.
Mengharapkan segala sesuatu, sabar. Nah itu, sabar menanggung segala sesuatu. Segala sesuatunya kita sabar untuk menanggungnya. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus panggil kita. Amin. Ya. Makanya saya sering layani suami istri yang bertengkar. Saya ya sabar aja, doain aja. Ya. Jangan seperti ada teman saya ngajarin. Ya. Kemarin saya dapat, tadi saya mau bagiin. Ya. Orang pacaran Januari. Ada kata-kata mutiara. Tuhan, apabila dia adalah jodohku, biarlah engkau mempertemukan dia dan menyatukan dia denganku. Bagus nggak kata-katanya? Tetapi apabila dia bukan jodohku, Tuhan, panggillah dia balik ke rumahmu. Ya, yang pertama bagus kan? Ya, yang keduanya, aduh, saya bilang ya, apabila dia bukan jodohku, Tuhan, panggillah dia secepatnya pulang ke rumahmu. Iya, ada dendam kusumat kalau cintanya ditolak. Ya, sehingga keluar kata-kata seperti itu. Amin. Ya, kita harus ini ciri khas DNA-nya Tuhan. Ya, Tuhan itu maha kasih. Nah, ya. Ada nggak kasih dalam hidup kita? Ada nggak? Kasih itu, yang namanya kasih itu memberi, bukan menerima. Yesus memberikan yang terbaik, dan dia tidak mengharapkan yang terbaik dari kita. Dia cuma mau kita menjadi serupa dan segambar dengan dia. Enggak mau pun enggak apa-apa, betul? Emang langsung Tuhan kutuk, jadi lu monyet, jadi lu ini batu seperti maling kundang? Tidak. Yang tukang kutuk itu cuma hamba Tuhan yang punya kepentingan. Jadi Bapak Ibu mesti pinter. Jangan mau dibodohi dengan hamba Tuhan yang mencari kepentingan pribadinya, atau golongannya, atau kelompoknya. Tuhan tidak pernah mengutuk manusia. Betul? Ada Tuhan mengutuk manusia. Jadi lu batu, dia maha kuasa lo, lebih hebat dari maling kundang. Dari emaknya maling kundang. Manusia jatuh dalam dosa aja, mengecewakan Tuhan aja, dia cuma kutuk tanahnya. Betul? Dia nggak kutuk Adam dan Hawa, dia kutuk tanah. Susah payah harus menggarap. Tetapi manusia ada yang seperti itu. Ya. Kita jangan seperti itu. Amin. Ya, harus ada kasih di dalam hidup kita. Kasih yang sempurna. Ya. Apalagi DNA manusia, ciri Tuhan Yesus apalagi? Ya, mau berkorban, ya, mau memberi. Apalagi? Mau maafin. Ya. Saya pernah bukan belajar dari Alkitab, Pak. Tapi dari Roh Kudus tentang kasih pengampunan itu seperti apa sih? Kalau Bapak Ibu berpikir saya sudah maafin dia, belum. Tuhan mau seperti Yesus Kristus. Saya pernah dikecewain orang, pernah disakitin orang luar biasa. Terhadap suaminya saya bisa ngampuni dalam 7 hari. Walaupun teman-teman saya semua, Pak, balas aja, memang orangnya kelewatan begitu. Teman-teman, saya bilang, karena didesak sama teman-teman persekutuan doa, saya cuma bilang begini. Dalam hati menjerit dan menangis, tetapi firman yang keluar, itulah kalau kita hidupin firman. Pada saat kita tidak sanggup lagi, tidak kuat lagi, firman itu akan keluar. Saya bilang, kamu lihat dia, jahat gak? Orang kayak begini jahat. Jahat bener nih, Pak. Orang kayak begini memang jahat, kelewatan setengah mati. Jahat orang ini, betul? Terus saya suruh balas. Saya bilang, apa bedanya saya dengan dia? Diam semua, kata perempuan. Orang berbuat jahat kepada kita,
Itu jahat di mata Tuhan. Tetapi kalau kita membalas kejahatan itu, apa bedanya kita dengan dia di mata Tuhan? Nah, ini yang harus kita pelajari. Makanya firman Tuhan mengatakan ampuni dia. Yesus sudah mengajarkan ini. Saya sanggup mengampuni suaminya 7 hari, tapi untuk istrinya 1 bulan. Kenapa? Wanita itu lebih pedas, lebih pedih, lebih kayak pisau bermata 2 yang tajamnya luar biasa mulutnya. Itu sifat karakter manusia yang perempuan ya. Makanya saya sering bilang, manusia itu, perempuan itu kalau lagi bercuap-cuap, biarin aja. 1 hari kita bantu, dia punya target marketing 5.000 kata. Ya, jadi kalau kurang, ayo Ma, ya terusin Ma, terus belum cukup Ma ya, terusin, betul nggak? Ya, jika kita punya kesabaran, punya kasih, ya tampung aja, Ma, ayo terusin Ma, Mama pasti kurang, ayo Ma, terusin. Ya, pelampiasan dia mungkin sama tetangga kurang, sama ini kurang, di kantor kurang, ke rumah kita kena lampi, gak apa-apa, ayo Ma. Nah itu suami yang baik, bantu istrinya. Amin. Ya, 10.000 Pak ya, nambah lu sekarang. Ya, nah saya bisa mengampuni. Waktu sebelum saya bisa mengampuni, saya baru melupakan. Tapi kalau ketemu sorry ya. Saya melupakan tetapi tidak bisa. Saya melupakan perbuatan dia, tapi tidak saya melupakan orangnya yang melakukan itu. Sehingga saya tidak bisa ketemu di mall begini, saya nengok, ada sepasang. Betul? Nah ini saya belum mengampuni di mata Tuhan. Tahap yang kedua, saya harus bisa mengampuni. Kalau saya sudah melupakan dan mengampuni, saya bisa, apa kabar Pak saya? Bisa cekakak-cekiki. Waktu saya mengalami gitu, teman kantor saya itu yang orang persekutuan ngomong begini, Pak Edi, udah bagus diampuni, udah bagus kita maafin dia, tapi nggak ngapain akrab-akrab sama dia, baik-baik sama dia. Orang kayak begitu nggak perlu dibaiki. Ini godaan. Amin. Kalau sudah bisa cekakak cikiki, udah kelar belum di hadapan Tuhan? Belum, baru level 2. Teman saya yang saya sudah lupakan, yang saya sudah ampuni, pada saat itu nggak lama dia ada masalah, saya tolong. Apa yang terjadi? Teman-teman saya kan masih yang sama, teman dia masih sama. Dia nggak ngomong lagi, apa ini udah bagus, udah gini, enggak. Levelnya naik juga serangannya. Yaitu namanya ini, apa yang dia orang gila nih? Pak Hendy orang gila. Pak Hendy sudah ampuni, bagus. Ngapain dia kalau susah ditolong? Itu karma dia. Dia dulu nabur kejelekan, kejahatan. Sekarang dia tuai. Pakai firman nggak? Apa yang dia tabur dia akan tuai. Betul? Saya digituin. Pak Hendy mah orang gila nih. Makanya Bapak Ibu kalau sudah digila-gilain sama orang dunia, berarti Bapak Ibu mau lulus di hadapan Tuhan. Belum. Yesus dianggap gila kok. Mau berkorban untuk manusia yang jahat. Bapak Ibu kalau sudah di dalam Tuhan digila-gilain sama orang dunia, berarti tinggal sedikit lagi sempurna. Sudah level 3. Level keempat apa? Saya berdoa untuk dia. Tuhan, ampuni dia. Dulu dia melakukan kesalahan. Ampuni dia Tuhan. Kita mewakili dia. Mungkin dia belum minta ampun kepada Tuhan. Hukum tabur tuai nanti akan pasti dia akan alami. Kita mewakili dia, minta ampun untuk segala kesalahan dan pelanggaran dia, supaya tabur tuai diputus yang tidak baik. Kita mewakili. 4. Inilah pengampunan yang sempurna di hadapan Tuhan. Kasih yang sempurna. Melupakan, mengampuni, memberkati dia, dan mendoakan dia, mewakili dia, minta ampun kepada Bapa.
Waktu selesai Roh Kudus mengajarkan ini kepada saya. Ini saya diajarkan di Tangerang. Roh Kudus selesai memberikan pengertian kepada saya. Dia berkata begini, Yesus sudah melakukan itu semua. Yesus sudah melupakan dosa manusia. Yesus mengampuni dosa manusia. Yesus memberkati dosa manusia. Dan di kayu salib, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Inilah kasih yang Bapak Ibu harus ikuti di hadapan Tuhan. Amin. Bukan nanti bikin rambutnya gondrong mirip Tuhan Yesus. Ya. Boleh Bapak Ibu gondrong, boleh. Ya. Tapi ingat, kalau mati, tubuh jasmani kita jadi abu, tanah kembali. Yang balik kepada Bapak, roh. Bagaimana karakter itu? Ada nggak? Karakter itu ada nggak? Di hadapan Tuhan. Ya, benar nggak hidupmu? Coba buka 1 Yohanes 3 coba. Ayat yang ke-10. Saya nggak mau nanti Bapak Ibu baliknya salah. Kalau saya sudah nyampaikan kebenaran, Bapak Ibu mau ikutin, ya puji Tuhan. Nggak ikutin, itu risiko Bapak Ibu. Inilah tanda-tanda. Yesus anak Allah bukan? Dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara, yaitu Bapak Ibu saya dan semuanya. Berarti kita juga anak Allah, betul? Kita bukan lagi hamba. Makanya firman Tuhan mengatakan engkau bukan lagi hamba, ya, tetapi engkau adalah anak. Makanya berhak untuk manggil ya Aba, Bapa. Kita bisa mengambil Bapa. Berarti kita adalah anak. Siapa yang berhak untuk memanggil Allah itu Bapa? Anak. Nah, inilah tanda anak-anak Allah dan juga anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, ingat, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari, ya otomatis dia bukan anak Allah. Anak siapa jadinya dia? Kerjanya selalu tidak membuat bertentangan dengan kebenaran. Berarti anak siapa dia? Anak siapa dia Pak Babang? Hah? Anak iblis. Tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sekarang ini banyak orang yang susah, banyak orang yang menderita. Kalau kita tidak mengasihi saudara kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Yang gak kelihatan aja kata Tuhan. Yang kelihatan aja engkau tidak bisa mengampuni, mengasihi dia. Bagaimana mengasihi Allah? Makanya jangan nyanyi aku mengasihi engkau Yesus. Bohong. Mulutmu manis di hadapan Tuhan. Betul? Mulutmu manis di hadapan Tuhan. Jasmanimu, tubuhmu kelihatannya menyembah Tuhan, tapi hatimu jahat di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena engkau tidak mengasihi saudaramu. Makanya kasih itu luas. Ya, saya kadang-kadang mau bahas konteks satu ayat aja bisa meluasnya kemana-mana kalau didalamin. Ya, ini dalamin nanti waktunya. Kecuali Bapak Ibu mau sama-sama saya. Saya kan pulang lagi ke Bandung sore. Apa kita mau khotbah sampai sore? Kita tukar pikiran, ya nggak? Amin. Ini ciri anak Tuhan. Hidup selalu berbuat kebenaran. Kebenaran di mana? Mulai dari hal yang paling skup kecil, rumah tangga. Statusmu apa? Januar statusnya anak. Sudah benar belum sebagai anak? Sudah benar belum? Ya. Status di dalam rumah tangga, Januar adalah seorang anak. Sudah benar belum sebagai orang anak?
Anak ada ke ayatnya? Ada. Apa seorang anak harus menghormati orang tua, mengasihi orang tua, betul? Nah pertanyaannya, saya mah nggak nanya sama yang Yanuar, pasti dia ngomong, saya sudah Pak. Tanya orang tuanya, sama bapak mahnya, betul nggak? Yanuar mengasihi orang tua nggak? Jangan dijawab. Yanuar sudah mengasihi orang tuanya belum? Sudah hormat belum? Jangan begini. Yanuar, tolong dong, ambil aja sendiri. Ada nggak anak kayak begitu? Diminta tolong sama orang tua, betul? Kalau itu yang terjadi berarti dia kapasitas sebagai anak belum benar. Terus kalau dia dipanggil tua, mati, kan kita nggak tahu matinya kapan. Betul? Tadi Bu Nomi ada cerita, ada orang takut, dia ngomong orang pinter, ngomong, lu tahun ini jangan naik pesawat dulu. Ciong tahu nggak ciong? Ciong tahu nggak ciong? Maksudnya apa ya ciong itu ya? Apes enggak? Ciong itu ya gitulah. Pokoknya jangan naik pesawat dulu. Lu lagi kurang bagus. Maksud ciong itu gitu, kurang bagus kalau naik pesawat. Ya, Bu Nomi tadi cerita di bawah. Apa mau ada pesawat jatuh? Dia nggak pernah keluar lu, di rumah aja. Apa mau apes? Memang waktunya tua. Pesawatnya jatuh di rumah dia. Makanya hidup ini Tuhan yang mengatur, bukan orang pintar yang ngatur. Amin. Serahkan segala kekhawatiranmu, hidupmu di tangan Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang menjaga dan mengasihi kita. Amin. Jadi gak usah pusing. Sekarang kita tanya orang tua. Orang tua, apakah engkau sudah berbuat kebenaran di dalam rumah, dalam keluargamu? Apakah engkau sudah mendidik anak-anakmu dengan baik, berjalan di dalam kebenaran? Kalau belum, bertobat. Hai suami, apakah engkau sudah benar fungsimu sebagai suami, sebagai imam di dalam keluarga? Kalau belum, bertobat. Saya kasih tahu, ini udah akhir zaman. Tuhan sedang memisahkan yang namanya domba dengan kambing. Tuhan sudah mulai memisahkan yang namanya kebenaran dan kejahatan. Kambing nanti Tuhan tidak urusin. Tuhan hanya mau ngurusin domba-dombanya. Tuhan gak mau memberi makan kambing lagi, tetapi Dia akan memberi makan anak-anaknya, domba-dombanya dengan baik. Ini akhir zaman. Makanya Tuhan bilang, yang jahat biarlah semakin jahat, tetapi yang baik biarlah semakin baik. Nah, orang yang mau semakin baik, ini yang Tuhan akan jaga nanti. Baik dalam kehidupan, ekonomi, penyakit, situasi apapun. Mau dari gempa bumi, tsunami, ataupun apapun Tuhan akan jaga. Siapa yang jaga? Anaknya yang dijaga. Kalau ada sesuatu di kita sekarang, ada di sini semuanya. Misalnya contoh, anak-anak kita semua main di luar. Tiba-tiba ada yang satu yang tertimpa musibah di luar. Anaknya menjerit dan bapaknya mengenal. Itu suara anaknya. Lari nggak? Betul? Orang tua mendengar itu anakku, dia akan berlari dalam kondisi apapun. Dia akan berlari untuk mencari anaknya, mau menjaga dan melindungi anaknya. Betul? Tetapi kalau dia mendengar, oh, itu bukan anak kita, lari gak? Paling cuma ngintip, siapa tuh? Amin. Sama Bapak kita di surga. Bukan telinga Tuhan kurang lebar, tangan Tuhan kurang panjang, tetapi yang memisahkan kita status. Status kita bukan seorang anak. Akhir zaman, Tuhan hanya fokus kepada anak-anaknya yang mau semakin baik di hadapan Tuhan. Amin. Sudahkah kita, kalau kita anak Tuhan, anak-anak Allah,
yang mau dilindungi, dijaga oleh Tuhan, kita harus berbuat kebenaran selama kita masih di muka bumi ini. Suami harus benar-benar benar di hadapan Tuhan, fungsinya. Istri juga sama. Istri, apakah engkau sudah buat kebenaran di dalam rumah tangga? Mulai dari rumah tangga aja, dalam keluarga yang cukup kecil. Sudah benar belum kamu sebagai istri? Makanya saya pernah ngelayan, sekalipun suamimu tukang mabuk, sekalipun suamimu tidak bekerja, sekalipun suamimu pulang marah-marah, engkau itu penolong, bukan hakim di mata Tuhan. Tapi yang terjadi apa? Ada cerita kemarin saya baca. Suami masih umur 28. Suami ya nih ya. Gantung diri di pintu kamar rumahnya selagi istrinya kerja. Dia gantung diri. Kenapa? Karena sering dimarahin oleh istrinya. Istrinya juga masih muda. Suaminya juga baru umur 28. Nggak pernah baca ya? Hah? Baca ya? Baru berapa hari yang lalu. Kenapa? Karena sering dimarahin oleh istrinya. Dia tidak tahan, gantung diri. Kenapa istrinya marahin? Dia kelihatannya benar. Dia mau suaminya bekerja cari uang. Jadi diajak ribut terus, dimarahin terus, suruh cari duit. Nggak tahan, dia gantung diri. Sekarang pertanyaannya, istrinya turut berdosa nggak kalau di mata Tuhan? Di mata Tuhan dia turut berdosa. Hati-hati. Kenapa? Dia tidak melakukan kebenaran. Kenapa dia nggak bantu? Nggak perlu marah-marah. Diajak ngomong, dikasih jalan supaya suaminya punya pekerjaan. Amin. Kalau sampai enggak, ya mungkin ya inilah, kamu salah pilih. Kenapa dulu kawin? Kalau udah kawin, sudah menikah, terimalah dia apa adanya, dengan kelebihan dan kekurangan. Inilah bentuk kasih. Amin. Kasih itu tidak menuntut, tidak menuntut balas, tidak menuntut. Kasih itu pokoknya memberi, berkorban, memberi aja. Amin. Amin. Ya, sekali lagi. Ini tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak berjalan di dalam kebenaran, tidak mungkin Bapak Ibu bisa menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Kalau Bapak Ibu tidak serupa dan segambar dengan firman Tuhan, tidak mungkin Bapak Ibu menjadi serupa dan segambar dengan anaknya dan menjadi Yesus yang sulung di antara banyak saudaranya. Amin. Dan kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu jangan mengklaim janji Tuhan, yaitu kalau mati masuk dalam kerajaan surga. Kerajaan surga ini milik Allah, milik Yesus. Di mana Yesus berada, ada di sini. Siapa yang mirip dengan Yesus berarti itu saudaranya, berarti anak Allah. Dia berhak untuk balik ke rumah Bapa. Kalau tidak mirip, hidungnya aja nggak mirip, alisnya nggak mirip, rambutnya mirip, semuanya nggak ada yang mirip. Saya kasih tahu, lebih condong mirip yang kesatunya. Bapak Ibu nanti masuk dalam kerajaan neraka, di mana iblis di situ berada. Amin. Ya. Makanya tujuan kita adalah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Saya kasih ayat penutup. Coba buka Filipi 2 ayat 5. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Menjadi serupa dengan Yesus, yaitu pikiran sama dengan pikiran Yesus, perasaan
sama dengan perasaan Yesus. Yesus punya perasaan mengasihi, dia mau berkorban, Bapak Ibu juga harus. Pikiran Yesus adalah menyelamatkan, menolong, menyelamatkan semua orang. Pikiran kita juga mesti sama. Jadi kalau kita melihat saudara kita ada yang susah dan kita tidak mengeraskan hati untuk menolong dia, nggak layak kemudian dapat Tuhan. Maka skupnya itu luas. Kudus, waktu sebelum ini kudus, kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Tanpa kekudusan nggak mungkin kita bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan berarti nggak mungkin kita balik ke dalam kerajaan surga. Amin. Ya, pikiran. Yesus punya pikiran porno nggak? Nggak. Punya pikiran yang negatif nggak? Nggak. Betul? Nah ini ya, pikiran kita mesti sama dengan Yesus. Nggak apa-apa, ini kan proses kehidupan, berjuang. Makanya firman Tuhan, berjuang, masuk melalui jalan yang sempit. Berjuang, bukan tanpa perjuangan, berjuang. Keselamatan itu nggak bisa namanya tumpang tangan, nggak bisa. Kamu harus berjuang. Ya, berjuang. Pikiran mesti sama dengan Yesus. Nggak ada pikiran porno, nggak ada pikiran negatif, nggak ada pikiran benci segala macam. Perasaan juga sama. Nggak ada nyimpen akar kepahitan segala macam. Ya, ingat ya. Jadi pikiran, yang terakhir pikiran kita, perasaan kita, ya sifat DNA Yesus Kristus itu yang harus ada dalam hidup Bapak Ibu, saya dan saudara. Saya juga berjuang. Ya, saya juga berjuang untuk menjadi serupa dan segambar. Saya juga masih dalam perjuangan kok. Kadang-kadang juga saya kesel sama orang. Ya, kita dalam bisnis kadang-kadang buka toko ya, saya ada pengeboran, kadang-kadang ada preman, saya dimintain duit segala macam. Kadang-kadang saya kesel. Ya, karena dimintainnya terlalu banyak, gitu kan? Kan ada di sana banyak preman tuh, ngebor, mintain duit ya. Ya, tapi ya saya juga belajar. Ya, saya kasih yang memang wajar. Tapi kalau sudah lebih dari kewajaran dan berlipat kali ganda, itu namanya pemerasan. Saya juga akan, tapi bukan langsung frontal kayak zaman dulu ya. Preman saya lawan dengan preman, enggak ya. Kalau ya kita beda ya lawannya ya. Kita ambil jalan, pokoknya ambil jalan yang terbaik. Tetap kita berikan nama mereka. Ya, amin Bapak Ibu. Amin. Mau ya? Ya. Ingat, ini tahun 2021, tahun baru, ya. Ibadah yang pertama, janji sama Tuhan. Tuhan, saya mau lebih baik di hadapan Tuhan. Ya, pemusik saya undang untuk. Saya mau janji sama Tuhan, ya. Saya mau menjadi serupa dan segambar denganmu ya, Bap. Denganmu ya Tuhan Yesus. Dengan bagaimana, ya, mengikuti, ya, sifat-sifat karakter Tuhan Yesus. Pikiran, perasaan, ya, hidup di dalam kasih DNA Yesus. Amin. Saya kasih tahu, kalau Bapak melakukan ini, nggak usah pusingin dengan kehidupan yang sekarang lagi ada corona. Mati hidup di tangan Tuhan. Amin. Kena corona juga belum tentu mati. Betul? Ya. Kenapa kita pusingin terlalu jadi kayak Parno? Yang udah pasti kalau Parno damai sejahtera hilang nggak? Hilang. Mau megang duit aja, aduh ada corona nggak ya? Duit loh. Padahal itu yang dicari sama manusia sejak lahir. Betul? Anak dari lahir aja maunya kalau bunyi duit dia demen. Betul? Tetapi 2020 ngelihat duit kayaknya gimana? Kayak mau enggak gitu kan? Oh ya udahlah, gua cuci dulu tuh duit. Mau sampai kapan seperti itu? Yang penting kita tahu pemerintah adalah kepanjangan tangan Tuhan, betul? Firman Tuhan mengatakan tidak ada satu pemerintahan pun di muka bumi ini yang bukan berasal dari Tuhan. Tapi pemimpin belum tentu tidak berasal dari Tuhan. Ya, soalnya ada hamba Tuhan yang mengklaim bahwa pemimpin itu berasal dari Tuhan, belum tentu. Ya, tidak ada di Alkitab soalnya. Yang di Alkitab tidak ada satu pun pemerintahan di muka bumi ini yang bukan berasal dari Tuhan.
Jadi kalau pemerintahan membuat suatu undang-undang, peraturan, berarti peraturan itu dan undang-undang adalah berasal dari Allah sendiri. Amin. Sebetulnya siapa yang melanggar aturan pemerintah, melanggar undang-undang, sebetulnya dia sedang melanggar Tuhan. Karena apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, kalau kita berdasarkan ayat tersebut, berarti itu adalah kepanjangan dari peraturan Tuhan. Dan saya lihat tidak ada satu pemerintahan pun di muka bumi ini yang membuat peraturan yang tidak baik. Betul? Negara komunis sekalipun yang tidak mengenal Tuhan, dia buat peraturan baik kan? Baik kan? Orang jahat dihukum. Betul? Itu karena itulah peraturan. Dia kepanjangan tangan Tuhan. Nah, kalau pemerintah sekarang pada saat ini 3M, jaga jarak. Benar nggak? 3M ya? Hah? 4. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, tidak berkerumun. Ini harus kita taati. Ini aja yang kita taati, nggak usah terlalu parno kemana-mana. Pakai masker, ikuti maunya Tuhan melalui pemerintah. Pakai masker, cuci tangan. Memang berat sih kalau sering mandi. Bukan bagi saya atau mungkin Bapak Ibu yang di sini. Bagi orang yang malas mandi, biasanya jarang mandi. Kalau Bapak Ibu kan nggak jarang mandi kan. Jaga jarak. Untuk sementara jangan berkerumun. Amin. Tapi kalau beribadah, nah ini ibadah kan kita ngikutin protokol pemerintah. Dan saya juga mengharapkan yang kurang enak hari ini kayak Bu Lani, dia menjaga. Bu Leni, ya, bukan dia. Kayak Bu Siska lagi kurang sehat, nanti kita berdoa. Ya, nanti Pak Asa bisa doain. Setelah kita melakukan itu bagian kita dengan baik dan benar, serahkan hidup kita di tangan Tuhan. Amin. Kasih kuasanya melingkupi kita dan kuasa dari Yesus membungkus kita. Kita lakukan bagian kita dengan baik dan benar. Kalau memang Tuhan izinkan itu juga terjadi dalam hidup kita, berarti ada maksud Tuhan di balik itu semua. Dan kita percaya Roma 8 ayat 28, Allah selalu turut bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan karena kita taat dan setia dengan Dia, karena kita mengasihi Dia. Amin. Karena kita mau didik, kita mau berubah menjadi serupa dan segambar dengan anaknya. Nah, kalau itu yang terjadi, hidup ini gak usah khawatir. Gak usah khawatir dengan apa yang kita minum pakai. Akan masa depan kita, gak usah khawatir. Ada Allah bersama dengan kita. Dia Bapa kita yang baik. Bagian kita, bagaimana kita layak menjadi anaknya di hadapan Tuhan. Karena hanya anak-anak Tuhan yang akan dijaga dan dilindungi, dicukupi dengan sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mau ya? Janji tahun baru ya, ingat ya, supaya dalam kehidupan ini kita nikmati, kita enak, kita penuh dengan kebahagiaan, damai sejahtera. Nanti kalau mati juga kita masuk surga, nggak masuk neraka. Amin. Amin.